Halo, perkenalkan nama aku Musdalifah Kalialoni dengan NIM 202304 dari kelas E. Jadi pada presentasi ini saya akan membahas mengenai penerapan decision tree sebagai salah satu metode data mining untuk klasifikasi dan pengambilan keputusan. Decision tree itu bekerja dengan membentuk struktur pohon keputusan berdasarkan atribut-atribut yang paling mampu membedakan data. Dalam penelitian atau analisis ini digunakan beberapa algoritma decision tree, yaitu ID3, CART, dan C4.5 yang masing-masing memiliki kriteria pilihan atribut yang berbeda seperti information gain, Gini index, dan gain ratio. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk membandingkan kinerja masing-masing model decision tree baik dengan teknik pruning dan pre-pruning maupun tanpa pruning, sehingga dapat diketahui model mana yang hasilnya performa terbaik dan paling optimal untuk digunakan. Baik, masuk ke dalam proses aplikasi rapid minernya. Untuk yang pertama, kita tuh akan memasuki beberapa operator yang dimasukkan ke dalam, di drop ke dalam proses. Nah, untuk yang pertama itu kita akan memasukkan read Excel ke dalam bakal ngedrop ke dalam proses. Selanjutnya setelah read Excel, kita akan memasukkan split data yang kedua dan kita drop lagi ke dalam proses. Dan yang ketiga, kita akan memasukkan set roll-nya ke dalam dan di drop lagi ke dalam proses. Dan yang keempat itu ada decision tree. Kita searching ke dalam di operators dan kita akan ngedrop lagi ke dalam proses. Dan yang kelima itu ada apply model. Kita cari, lalu kita drop lagi ke dalam proses. Selanjutnya itu ada yang terakhir, kita masuk cari searching performance dan kita drop lagi ke dalam proses. Lalu kita rapikan kembali setiap elemen agar terlihat rapi. Selanjutnya kita beri sambungan dulu setiap elemen dari read Excel ke split data, lalu ke set row, decision tree, lalu apply model ke performance, dan terakhir performance ke rest. Dan apply model juga diakhiri dengan rest. Selanjutnya, setelah semuanya tersambung, lalu kita masukkan file yang sudah dikirimkan ke dalam read Excel, yaitu file UK2. Lalu yang kita ambil itu dari enterprise, dari angka 16 sampai akhir dengan data ada 343 data. Dan kita klik, lalu semua elemennya atau nama tabelnya itu kita ubah semua. Yang pertama itu ada entrepreneurial, itu C itu entrepreneurial, lalu yang D itu ada hierarchical, lalu yang E itu ada tim, dan yang F itu diganti dengan
rasionalnya. Dan yang G itu diganti dengan fraud. Setelah semua nama table udah diganti, selanjutnya yang bagian fraud itu kita menggantikan change type-nya itu menggunakan binominal. Dan untuk change role-nya itu kita menggunakan label. Selanjutnya kita finish. Selanjutnya itu kita split datanya menggunakan rasionya itu 0,7 dan 0,3. Lalu kita masukkan. Dan untuk set role-nya sendiri, atribut name-nya itu kita pakai yang fraud. Dan untuk target role-nya itu kita menggunakan label. Selanjutnya untuk decision tree-nya kita tuh yang pertama itu menggunakan untuk decision tree-nya itu kita masih menggunakan maksimal depth-nya itu menggunakan 7. Dan kriterianya itu untuk yang pertama kita menggunakan gain ratio. Setelah itu kita langsung start aja ke dalam prosesnya. Dan udah semuanya dicentang, yaitu pruning-nya dan pre-pruning itu dicentang. Dan ini untuk hasil yang gain ratio. Kita menggunakan maksimal depth-nya itu 7. Lalu kita rapikan terlebih dahulu mengenai tree decision-nya agar terlihat hasil dari analisisnya. Dan selanjutnya itu mengenai hasil performance dari gain ratio, yaitu akurasinya itu ada 62,50%. Dan sampai selanjutnya itu semua jenis percobaan atau model parameternya itu tutorialnya tetap sama, dan maksimal depth-nya tetap sama, yaitu 7 semua, tetapi berbeda dengan kriterianya, yaitu ada 3, ada information gain, ada Gini index, dan gain ratio. Dan itu setiap perbedaan kriteria ada juga perbedaan performance-nya, yaitu menggunakan pruning dan pre-pruning. Dan yang kedua itu ada no pruning dan pre-pruning. Baik, selanjutnya yaitu pada bagian ini ditampilkan hasil kinerja saya, yaitu mengenai decision tree berdasarkan perbandingan beberapa algoritma dan kriteria pemilihan atribut. Jadi terdapat 3 algoritma, yaitu tadi itu diuji ada ID3, CART, dan C4.5. Jadi masing-masing algoritma dievaluasi menggunakan 2 kondisi, yaitu dengan pruning dan pre-pruning,
data tanpa pruning dan pre-pruning. Nah, jadi berdasarkan hasil dari kinerja tadi, itu di tabel tuh dapat dilihat bahwa hasil performa terbaik diperoleh pada algoritma CART dengan kriteria Gini Index atau Gain Index. Jadi nilai performa yang dihasilkan oleh CART dengan Gini Index adalah sebesar 0,7125 atau 71,25%, baik pada kondisi menggunakan pruning maupun tanpa pruning. Jadi hal ini tuh dapat menunjukkan bahwa proses pruning tidak memberikan perbedaan signifikan terhadap hasil performa pada model ini. Jadi Gain Index itu bekerja dengan mengukur tingkat ketidakmungkinan data dalam setiap mode. Semakin kecil nilai gain, maka pemisahan data semakin baik. Pada model CART, penggunaan gain index terbukti lebih efektif dalam membentuk struktur pohon keputusan yang optimal dibandingkan dengan information gain maupun gain rasio. Nah, jadi dari hasil pengujian ini tuh dapat disimpulkan bahwa decision tree CART dengan Gini Index merupakan model kinerja terbaik. Model ini menghasilkan akurasi paling tinggi dan stabil. Jadi sehingga dapat direkomendasikan sebagai model terbaik dalam analisis ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.